Cikarang memulai perjalanan mudik menuju Semarang. Jalan tol masih ramai, tapi semakin mereka melaju ke arah pedalaman, suasana menjadi lebih sepi dan mencekam. Aku nggak enak hati, Bi. Suara Rara lirih, jemarinya menggenggam erat kain roknya. Kenapa, Rah? Takut macet, makanya kita pilih jalan malam biar lancar. Abdi berusaha menenangkan istrinya. Bukan itu, perasaanku nggak enak aja, kayak ada yang ngikutin. Abdi terkekeh kecil, mencoba mengusir kecemasan yang mulai merayap di benaknya. Ia tahu istrinya sering merasa was-was, apalagi jika mereka bepergian malam hari. Namun, rasa tidak nyaman itu semakin kuat saat mereka memasuki jalur hutan jati yang membentang panjang. Pohon-pohon tua berdiri kokoh di kedua sisi jalan. Cabang-cabangnya seperti tangan-tangan kurus yang ingin meraih sesuatu di udara. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, sesuatu melintas di depan mobil. Awas! Rara menjerit, tubuhnya refleks menekan dashboard. Abdi membanting setir ke kanan, nyaris kehilangan kendali. Ban mobil berdecit keras, menggores aspal sebelum akhirnya berhenti mendadak di pinggir jalan. Dada mereka naik turun, napas tersengal akibat adrenalin yang menghentak. Sial, apa itu tadi? Abdi menoleh ke kaca depan, matanya mencari-cari sesuatu yang tadi hampir mereka tabrak. Di tengah jalan samar-samar tampak sosok berdiri. Cahaya lampu mobil menyorot tubuhnya yang terbungkus kain putih lusuh. Wajahnya tertutupi lipatan kain, kafan yang sudah menguning. Astagfirullah, bisik Rara, suaranya nyaris tak terdengar. Namun dalam sekejap, sosok itu menghilang begitu saja. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan yang bergerak, hanya kesunyian yang begitu menusuk. Kita harus putar balik, Bi. Aku nggak mau lewat sini. Rara mengguncang lengan suaminya dengan panik. Tenang, Ra. Mungkin cuma bayangan atau kabut tebal. Abdi berusaha meyakinkan, meskipun hatinya sendiri berdegup kencang. Ia menginjak pedal gas, tapi GPS di ponselnya mulai bertingkah aneh. Layar peta menunjukkan mereka berada di lokasi yang tidak dikenal, meskipun seharusnya mereka masih berada di jalur utama. Suara navigasi berbicara dengan nada datar. Belok kanan dalam 200 meter. Tapi yang ada di depan mereka hanyalah jalan sempit berbatu, dikelilingi pohon-pohon besar yang seakan menjulang menutupi langit. Kabut mulai turun perlahan membuat pandangan semakin terbatas. GPS-nya error. Gumam Abdi menatap layar yang tiba-tiba berubah menjadi statis putih bergetar. Suasana di dalam mobil semakin terasa janggal. Hawa dingin merayap membuat bulu kuduk berdiri. Dengar nggak? Rara memegang tangan Abdi erat-erat. Dengar apa? Ada yang ketawa. Suaranya bergetar. Abdi diam sejenak, lalu mematikan musik yang sejak tadi mengalun pelan di radio. Sekarang hanya ada suara mesin mobil yang menderu pelan, diselingi desir angin yang melewati celah pepohonan. Namun di antara kesunyian itu, terdengar suara samar tawa lirih, pelan, dekat, dari kursi belakang. Rara langsung menoleh, tangannya mencengkeram sandaran jok dengan kuat. Kursi belakang kosong, tidak ada siapapun di sana. Tapi suara tawa itu belum hilang. Sudah, Ra, mungkin cuma perasaanmu. Abdi kembali fokus ke jalan. Namun, sebelum mereka bisa melaju lebih jauh, mobil tiba-tiba berhenti sendiri. Lampu dashboard berkedip-kedip, suara mesin melemah, lalu mati total. Sial, kok mogok? Abdi memutar kunci kontak berulang kali, tetapi mobil tetap tidak mau menyala. Di luar kabut semakin tebal menyelimuti jalanan hingga tampak seperti lautan asap putih. Di antara kabut itu, sesuatu bergerak. Sosok itu kembali, lebih dekat dari sebelumnya. Kain kafannya kotor dan robek. Tubuhnya tidak lagi diam, melainkan melayang dengan gerakan tersentak-sentak.
seperti boneka rusak yang dikendalikan oleh tali. Tak kasat mata, dari balik pepohonan terdengar suara gemerisik. Sesuatu sedang bergerak, sesuatu yang lebih besar dan lebih banyak. Abdi dan Rara menahan napas. Lalu, sesuatu berbisik di telinga mereka berdua. Kalian gak akan pernah sampai rumah. Hawa dingin semakin menyusup ke dalam mobil. Rara menggigil, bukan hanya karena suhu yang mendadak turun, tetapi juga ketakutan yang menjalar dalam dirinya. Jari-jarinya mencengkeram lengan Abdi dengan erat, hampir membuat suaminya meringis kesakitan. "Pi, ini bukan tempat biasa." Suaranya nyaris berbisik. Abdi tidak menjawab. Matanya fokus pada kegelapan di luar jendela. Sesuatu terasa aneh. Jalanan tampak begitu sunyi, seolah mereka telah terjebak di tempat yang tidak seharusnya ada. Lalu, tok, tok, tok. Ketukan keras menggema di jendela sisi Abdi. Rara menjerit kecil dan langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Jantungnya berdentum liar di dalam dada. Abdi sendiri tersentak, hampir saja melompat dari kursinya. Di luar seorang kakek berdiri dengan wajah tertutup bayangan. Tubuhnya bungkuk, mengenakan baju lusuh berwarna abu-abu kecoklatan. Matanya cekung, dipenuhi ketakutan yang begitu nyata. "Kalian bukan orang sini, kan?" Suaranya serak, napasnya tersengal seperti habis berlari. Abdi menurunkan kaca jendela sedikit, cukup untuk berbicara. "Iya kek, kami cuma lewat tapi mobil kami tiba-tiba mogok. Cepat pergi sebelum terlambat." Suara kakek itu berubah tegas, hampir terdengar seperti perintah. Rara semakin panik, mengguncang bahu suaminya. "Kita dengerin aja kata kakek ini, Bi. Ayo pergi." Namun, Abdi tetap bersikeras. "Aku harus cek mesin dulu. Bisa jadi cuma masalah kecil." Sebelum Abdi sempat membuka pintu, tangan kurus kakek itu menahan lengan Abdi dengan kekuatan yang tak diduga. "Tidak ada yang bisa diperbaiki di sini, Nak," bisiknya pelan. Matanya menatap tajam seakan mencoba memperingatkan sesuatu. Abdi menelan ludah, merasakan ada yang tidak beres. Tiba-tiba, kakek itu mengeluarkan sebuah botol kecil dari dalam sakunya. Isinya cairan hitam pekat yang berbau anyir. "Kalau dia muncul, siramkan ini." Rara menatap botol itu dengan ragu. "Siapa yang akan muncul, kek?" Sang kakek tidak menjawab. Wajahnya tiba-tiba berubah semakin pucat, seolah kehadiran mereka saja sudah membawa malapetaka. "Pergi, jangan berhenti lagi, atau kalian tidak akan kembali." Lalu, dia menghilang, bukan berjalan menjauh, bukan berlari ke dalam hutan. Dia benar-benar hilang, seolah larut dalam kabut yang mengelilingi mereka. Rara membeku, mulutnya membuka, tapi tak ada suara yang keluar. Napasnya memburu, jari-jarinya gemetar hebat. Abdi juga kehilangan kata-kata. Namun rasa takut tidak bisa menghentikannya dari mencoba menyalakan mobil lagi. Dengan satu putaran kunci, mesin mobil tiba-tiba menyala begitu saja. Padahal, beberapa menit lalu, mobil ini seakan mati total. "Ayo Rah, kita pergi dari sini." Suara Abdi bergetar. Entah karena syok, atau karena ketakutan yang diam-diam mulai menggerogoti dirinya. Mobil melaju, menembus jalan yang kini terasa lebih panjang dari sebelumnya. Kabut di sekitar semakin tebal, menyelimuti seperti tirai kematian. Di dalam mobil, Rara masih memegang botol kecil itu dengan gemetar. Bau amisnya semakin menyengat, seolah cairan itu masih hidup. Ia mencoba mengusir pikiran buruk dari kepalanya. Mungkin semua ini hanya kebetulan, mungkin mereka memang hanya tersesat. Namun saat ia menatap ke spion tengah, tubuhnya langsung membeku. Di kursi belakang, sesuatu duduk diam. Sosok berbalut kain kafan, dengan wajah menghitam dan mata kosong, menatapnya dari bayangan. Dan sosok itu tersenyum. Jeritan Rara menggema di dalam mobil, mengguncang malam yang semakin mencekam. Matanya membelalak, menatap sosok berkain kafan yang kini duduk diam di kursi belakang. Tubuhnya gemetar hebat,
keringat dingin mengalir di pelipisnya meskipun udara dalam mobil terasa membeku. "Bi, dia di belakang. Dia ada di belakang kita." Abdi refleks menoleh ke kaca spion. Namun, yang dilihatnya hanyalah kursi belakang yang kosong. Tidak ada siapa-siapa. "Rah, tenang. Nggak ada apa-apa." Suaranya berusaha meyakinkan, tetapi napasnya sendiri tersengal. "Aku lihat dia. Aku nggak gila, Bi. Dia tadi ada di situ." Matanya, Tuhan, matanya kosong hitam tapi dia tersenyum. Suhu di dalam mobil tiba-tiba turun drastis. Napas mereka kini keluar dalam bentuk asap putih, seperti berada di tengah musim dingin yang menggigit. Lalu sesuatu terjadi. Radio mobil menyala sendiri. Suara statis bergemuruh, seperti siaran rusak yang tersambung dengan dimensi lain. Dari balik suara mendesis itu, muncul suara isakan perempuan. Pelan menyayat, seolah seseorang sedang menangis dalam kepedihan yang mendalam. "Aku nggak suka ini. Bi, matikan radionya." Rara menekan-nekan tombol, tetapi suara itu semakin jelas. Tiba-tiba, suara isakan itu berubah menjadi lirih, berbisik dalam bahasa yang tidak bisa mereka pahami. "Lalu, tinggalkan dia, atau kau akan ikut dengannya." Bisikan itu jelas, seakan seseorang berbicara tepat di telinga Rara. Rara menjerit histeris, tangannya menutup telinga. Abdi semakin panik, tetapi ia mencoba tetap fokus mengemudi. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Setir mobil mulai bergerak sendiri. Mobil itu oleng ke kiri dan kanan, seperti ada tangan tak kasat mata yang berusaha merebut kendali dari Abdi. Ia merasakan setirnya terasa lebih berat, seakan ada kekuatan besar yang menariknya ke arah yang tidak ia inginkan. "Sial, siapapun kau, berhenti." Abdi berusaha mengendalikan kemudi, tetapi mobilnya semakin liar. Lalu, di kaca depan, sosok perempuan muncul. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam pekat tanpa bola mata, menatap Abdi tanpa ekspresi. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya, tetapi yang terlihat adalah senyum samar yang tidak wajar. "Tidak, Ki!" Abdi berteriak. Refleks membanting setir ke kanan. Mobil berdecit kencang, nyaris tergelincir ke bahu jalan. Rara mencengkeram lengannya erat-erat, menangis dalam ketakutan yang sudah mencapai puncaknya. "Berhenti, Bi, aku nggak kuat lagi. Kita harus keluar dari sini." Napas Abdi memburu. Ia melihat sekeliling, berusaha mencari jalan keluar. Namun, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di depan mereka, samar-samar muncul gapura tua yang sudah berlumut dan hampir roboh. Di atasnya, sebuah tulisan terpahat dengan huruf-huruf besar yang sudah usang. "Jangan masuk, kembali sebelum terlambat." Abdi menekan pedal rem sekuat tenaga, membuat mobil berhenti mendadak. Rara terengah-engah, matanya membesar menatap gapura itu. "Apa-apaan ini? Kita tadi nggak pernah lihat gapura ini sebelumnya." Abdi menelan ludah. "Rah, kita udah berputar-putar." Rara menutup mulutnya dengan tangan, suaranya tercekat. "Jangan bilang." Abdi mengangguk, wajahnya pasi. "Kita terjebak." Dari dalam kabut yang semakin pekat, suara langkah mendekat. Namun yang terdengar bukan suara langkah manusia, tapi sesuatu yang melompat-lompat dan semakin dekat. Mobil terus melaju di jalan sempit berbatu, menembus kegelapan yang terasa semakin pekat. Rara menggenggam tangan Abdi erat-erat, jantungnya masih berpacu liar setelah kejadian mengerikan tadi. Napasnya pendek-pendek, seolah paru-parunya tak bisa menampung udara dengan cukup. "Bi, kita ini di mana?" Suaranya gemetar, hampir tak terdengar. Abdi tidak langsung menjawab. Matanya terpaku ke depan, menatap sesuatu yang perlahan mulai tampak. Dari balik kabut, sebuah desa kecil muncul di hadapan mereka. Tapi ada yang aneh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada hembusan angin yang menerpa dedaunan. Rumah-rumah kayu tua berdiri di sepanjang jalan desa. Sebagian besar terlihat kosong dan terbengkalai.
Namun, beberapa rumah masih memancarkan cahaya redup dari balik jendela, seakan ada seseorang yang mengintip dari dalam, mengawasi kedatangan mereka. Rara menelan ludah. Ini bukan desa biasa, baik ada yang nggak beres di sini, Bi. Abdi tidak menjawab. Ia hanya memperlambat laju mobilnya, matanya mengamati setiap sudut desa dengan waspada. Lalu, di sisi jalan, Rara melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Seorang wanita tua, ia berjongkok di depan rumah, tubuhnya berguncang pelan. Tangannya memeluk sepotong kain kafan yang kusut dan kotor. Kepalanya tertunduk, suara tangis lirih keluar dari bibirnya. "Ya Allah, Bi, lihat. Itu," bisik Rara ketakutan. Abdi menoleh. Seketika itu juga, wanita tua itu berhenti menangis. Lehernya berputar perlahan ke arah mereka, lebih jauh dari yang seharusnya bisa dilakukan manusia. Wajahnya penuh luka, matanya cekung hitam, dan bibirnya tersenyum aneh. Jangan lihat, Ra." Abdi buru-buru mengalihkan pandangannya dan menekan gas lebih dalam. Mereka melewati wanita itu, tetapi tangisannya tiba-tiba berubah menjadi tawa pelan yang menggema di seluruh desa. Rara mulai terisak. "Kita harus keluar dari sini, Bi. Aku nggak mau di sini." Abdi mengangguk cepat. Ia melihat sebuah rumah yang tampak lebih utuh dibandingkan yang lain, dengan cahaya lampu remang di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Abdi menghentikan mobil dan turun. Ia berlari ke depan pintu rumah itu dan mengetuk keras. "Permisi, kami butuh bantuan." Hening. Lalu, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Perlahan, pintu terbuka sedikit, menampilkan wajah seorang pria tua dengan ekspresi penuh ketakutan. "Kalian bukan orang sini." Suaranya nyaris berbisik, matanya menyipit penuh curiga. "Kami tersesat, mobil kami mogok. Tolong, kami hanya butuh petunjuk jalan keluar dari desa ini." Abdi mencoba menjelaskan secepat mungkin. Namun pria tua itu hanya menggelengkan kepala, wajahnya semakin pucat. "Kalian harus pergi," suaranya bergetar. "Sebelum dia datang, dia tidak suka orang asing." "Siapa yang datang?" Rara semakin ketakutan. Pria itu tidak sempat menjawab. Dari kejauhan, suara kain berkibar terdengar. Angin yang tadinya mati mendadak berhembus dingin. Aroma anyir darah menyengat masuk ke dalam rumah, membuat Rara langsung menutup hidungnya dengan kedua tangan. Abdi dan Rara menoleh ke jalan desa yang gelap, dan di sana, bayangan putih melompat-lompat dengan kecepatan mustahil, mendekati rumah mereka. Tubuhnya dibalut kain kafan kotor yang penuh bercak tanah dan darah, matanya kosong hitam legam. Setiap lompatan yang dilakukannya tidak normal, terlalu cepat, terlalu jauh. "Masuk! Sekarang!" Pria tua itu menjerit dan menarik Abdi serta Rara ke dalam rumah. Brak! Pintu tertutup keras. Detik berikutnya ketukan menggema di seluruh ruangan. Tidak hanya di pintu, tapi juga di jendela, di dinding, di langit-langit. Seakan sesuatu, atau banyak sesuatu, telah mengepung mereka. Ruangan itu penuh dengan keheningan yang memekakan telinga. Abdi dan Rara duduk membatu di lantai. Jantung mereka berdebar begitu kencang hingga terasa, seolah bisa meledak kapan saja. "Kalian tidak seharusnya ke sini." Suara itu berbisik dari balik jendela. Rara menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan jeritan yang nyaris meluncur dari bibirnya. Suara bisikan itu bukan berasal dari satu orang, tapi banyak. Seakan ada puluhan sosok tak terlihat yang berdiri di luar, mengintip ke dalam rumah ini dengan penuh kebencian. Krit, pintu kamar tempat mereka bersembunyi perlahan bergerak sendiri, berderit menakutkan, hingga akhirnya, brak! Pintu terbuka lebar dengan keras, menghantam dinding di belakangnya. Dan di sana, berdiri sesuatu, sebuah pocong. Tapi ini bukan pocong biasa. Wajahnya hancur membusuk, bola matanya nyaris keluar dari rongganya, dan mulutnya menganga dengan lidah menjulur panjang, meneteskan cairan hitam pekat. Darah kering bercampur nanah menempel di kain kafannya, menyebarkan aroma busuk yang membuat perut mual.
Tatapan pocong itu penuh kebencian. "Kalian, milikku." Suaranya serak, seperti ribuan belatung yang menggeliat dalam tenggorokannya. Abdi mencoba bergerak, tapi tubuhnya lumpuh. Jantungnya berdegup semakin kencang, keringat mengalir deras di dahinya. Ia ingin berlari, ingin menarik Rara pergi dari sini, tapi tubuhnya terasa kaku, seakan ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya kuat. Rara, yang sejak tadi membeku di sudut ruangan, akhirnya menjerit saat pocong itu melompat ke arahnya dengan kecepatan tak masuk akal. "Tidak, kakak!" Tangan hitam legam penuh luka busuk mencekik lehernya. Jari-jari panjang dan kurus itu terasa begitu dingin, seperti rantai besi yang membeku di tengah musim salju. Rara meronta, mencakar lengan pocong itu sekuat tenaga, tetapi tidak ada gunanya. Cengkeraman itu semakin erat, menghancurkan tenggorokannya sedikit demi sedikit. Mata Rara memerah, napasnya mulai terputus-putus. Dunia di sekelilingnya berputar, berubah menjadi kabur. "Gunakan air hitam itu sekarang." Suara pria tua itu tiba-tiba bergema di ruangan. Dengan sisa tenaga, Rara merogoh saku jaketnya. Jari-jarinya gemetar saat merasakan botol kecil berisi cairan hitam yang diberikan kakek misterius sebelumnya. Tanpa pikir panjang, "Bior!" Rara menyiramkan cairan itu ke wajah pocong. "Ara!" Jeritan melengking menggema di seluruh rumah, menusuk gendang telinga mereka seperti suara besi, berkarat yang diseret di atas batu. Tubuh pocong itu langsung mengejang. Kepulan asap hitam keluar dari wajahnya yang mulai meleleh seperti lilin terbakar. Daging busuknya jatuh bercucuran, memperlihatkan tengkorak hitam yang berlubang-lubang. Pocong itu menggelepar, lalu menghilang. Dalam kabut pekat, hening dat sesaat, tidak ada suara apapun kecuali napas Rara yang tersengal-sengal. Air mata mengalir deras di wajahnya. Ia jatuh terduduk di lantai, tangannya mencengkeram dadanya yang terasa seperti hampir meledak. Abdi akhirnya bisa bergerak kembali, langsung menarik Rara ke dalam pelukannya. "Kita harus keluar dari sini sekarang!" Tanpa membuang waktu, mereka berdua berlari keluar rumah, meninggalkan pria tua yang berteriak panik di belakang mereka. Namun saat mereka keluar dari rumah itu, desa itu telah berubah. Rumah-rumah kayu yang tadi berdiri di sepanjang jalan kini menghilang, berubah menjadi batu nisan tua yang berserakan. Udara dipenuhi bau darah anyir dan busuk, dan di sekeliling mereka, mayat-mayat tanpa kepala bergelimpangan. Beberapa dari mereka masih mengenakan pakaian utuh, sementara yang lain telah membusuk menjadi tulang belulang. Darah menggenang di tanah, menciptakan lautan merah yang membanjiri jalan setapak. Abdi dan Rara membeku di tempat, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Dari kejauhan, terdengar suara langkah menyeret, dan bayangan putih itu muncul lagi, tapi kali ini jumlahnya lebih dari satu. Udara terasa berat. Napas Rara tersengal saat menyadari sesuatu yang mengerikan. Mereka tidak lagi berada di dunia manusia. Langit di atas mereka tidak lagi berwarna hitam seperti malam sebelumnya. Sekarang langit itu merah darah, berdenyut seperti daging hidup. Awan-awan hitam berputar cepat, seakan ada badai yang tengah mengamuk di atas sana. Dari segala penjuru terdengar suara-suara tangisan, rintihan, dan jeritan pilu. Suara itu bercampur, menjadi satu, menciptakan simfoni neraka yang menggema di setiap sudut tempat ini. Bi, ini di mana?" Rara meraih tangan suaminya dengan putus asa, berharap ini semua hanya mimpi buruk yang bisa mereka tinggalkan. Tapi Abdi tidak menjawab. Ia berdiri kaku, wajahnya pucat seperti mayat. Lalu Rara melihat sesuatu yang membuatnya mengerang ketakutan. Rantai hitam tebal muncul dari dalam tanah, membelit kedua kaki Abdi. "Bi!" Abdi menunduk, matanya melebar saat melihat bagaimana rantai itu melilit semakin erat, menyeretnya sedikit demi sedikit ke dalam tanah yang bergetar seperti mulut neraka yang siap menelan mangsanya. Ia mencoba mengangkat kakinya, tapi rantai itu semakin berat,
seolah menariknya dengan kekuatan yang tidak bisa dilawan manusia. Dari kegelapan di hadapan mereka, kabut mulai berkumpul, membentuk sesosok siluet tinggi berjubah hitam. Wajahnya tidak terlihat, tetapi kehadirannya begitu mencekam. Perlahan, ia mengangkat tangannya, telunjuk panjang dan kurusnya mengarah tepat ke wajah Abdi. "Waktumu sudah habis," suaranya bergema, dalam, berat, seperti berasal dari dasar kubur. Abdi membuka mulutnya, ingin berkata sesuatu, tetapi sebelum ia bisa bersuara, rantai di kakinya semakin mengencang. Tarikan itu begitu kuat hingga lututnya langsung terbenam dalam tanah hitam pekat. "Tidak!" Rara menjerit, berusaha menarik tangan suaminya sekuat tenaga. Tetapi semakin ia menarik, semakin dalam tubuh Abdi tenggelam. Air mata bercucuran di wajah Rara. "Kumohon, jangan ambil dia. Kumohon." Tawa kecil terdengar dari dalam tanah. Tawa yang begitu familiar. Rara menoleh ke arah suara itu, dan tiba-tiba ia membeku. Pocong yang tadi menghilang kini muncul kembali, tapi kali ini wajahnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Matanya bukan lagi lubang kosong, melainkan dua bola mata hitam yang berputar terus-menerus, seakan ada sesuatu yang meronta di dalamnya. Mulutnya tersenyum lebar, robek hingga ke telinga, menampakkan deretan gigi tajam berlumuran darah. "Dia milikku." Suara parau itu menggema, membuat darah Rara seolah membeku di dalam tubuhnya. Pocong itu menjulurkan tangannya yang busuk, mencengkeram kepala Abdi dengan kasar. Abdi mencoba meronta, tetapi tubuhnya sepenuhnya telah terbenam hingga ke pinggang. "Jangan!" Rara berusaha menggapai tangan suaminya, tapi tiba-tiba angin hitam menerjang tubuhnya, melemparkannya ke belakang. Abdi menatap Rara dengan mata penuh ketakutan. "Rara, jangan lupakan aku." Itu kata-kata terakhirnya sebelum tubuhnya sepenuhnya ditelan oleh kegelapan. Pocong itu tertawa, suaranya menggema di seluruh penjuru neraka. Lalu, ia menghilang ke dalam tanah, membawa Abdi bersamanya. Rara merangkak dengan sisa tenaganya, napas tersengal di antara jeritan yang terus menggema di udara. Matanya terpaku pada tanah hitam tempat suaminya tadi tenggelam bersama pocong mengerikan itu. Air matanya deras mengalir, dadanya sesak, dan pikirannya kalut. Tidak, ia tidak bisa kehilangan Abdi begitu saja. Dengan tangan gemetar, Rara merogoh sakunya dan merasakan sesuatu yang dingin. Botol kecil berisi cairan hitam yang diberikan oleh kakek misterius itu. Matanya melebar. Ini satu-satunya harapan yang tersisa. "Abdi, aku akan menyelamatkanmu," gumamnya dengan suara parau. Tanpa ragu, Rara membuka botol itu dan, dengan keberanian yang entah datang dari mana, ia menuangkan seluruh isinya ke tubuhnya sendiri. Cairan hitam itu terasa dingin dan lengket, meresap ke dalam kulitnya seketika. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Rara merasa tubuhnya terbakar dari dalam. Suhu tubuhnya melonjak, seperti ada api yang membakar setiap inci dagingnya. Matanya berdenyut, kepalanya terasa seperti akan pecah, tapi ia menahan semuanya. Dengan suara tercekat, ia mulai membaca doa yang masih ia ingat di dalam hatinya. "Ya Allah, kembalikan suamiku. Aku mohon." "Ah!" Jeritan dari dalam tanah tiba-tiba terdengar begitu nyaring. Tanah hitam yang tadi diam kini mulai bergejolak, bergemuruh seperti ada sesuatu yang akan keluar dari dalamnya. Lalu, pocong itu muncul lagi, tapi kali ini ada yang berbeda. Pocong itu meronta kesakitan, tubuhnya bergetar seperti akan pecah. Dari dalam kain kafannya, sesuatu mulai merobek keluar. Sosok seorang perempuan berambut panjang, dengan wajah penuh luka dan mata berlumuran darah, keluar dari tubuh pocong itu. Perempuan itu menangis terisak-isak, tubuhnya menggigil ketakutan. "Aku hanya ingin balas dendam," suaranya serak penuh kepedihan. "Aku dibunuh dengan kejam di desa ini. Mereka menguburku hidup-hidup, dan aku tidak bisa pergi." Rara terdiam, terengah-engah. "Balas dendammu sudah selesai," bisiknya dengan suara lirih.
Biarkan dia pergi. Perempuan itu menatapnya dengan mata kosong, lalu menunduk perlahan. Pocong itu berteriak untuk terakhir kalinya sebelum tubuhnya menghilang dalam kepulan asap hitam. Yang tersisa hanyalah kain kafan kosong yang jatuh ke tanah. Hening, Rara menatap sekeliling, masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Lalu, ia melihat sesuatu di tanah. Abdi. Tubuh suaminya tergeletak tak sadarkan diri, tapi dadanya masih naik turun. Ia masih bernapas. Air mata Rara langsung mengalir lagi. Dengan tenaga yang hampir habis, ia menyeret tubuh suaminya, mendekapnya erat sambil berbisik, "Kita harus keluar. Dari sini, kita harus pulang." Tapi apakah mereka benar-benar bisa kembali ke dunia nyata? Rara terbangun dengan napas terengah-engah. Seluruh tubuhnya terasa sakit, seolah baru saja dihantam ribuan batu. Dengan mata berkunang-kunang, ia mencoba memahami sekelilingnya. Ia ada di dalam mobil, setir, dashboard, kursi yang sudah akrab di matanya. Mobil mereka, udara di dalam terasa panas dan pengap. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tangannya mencengkeram, kursi dengan kuat. Jantungnya masih berpacu tak karuan. Ia menoleh ke samping. Abdi ada di sana. Suaminya duduk diam di kursi pengemudi, memegang setir dengan tangan yang sedikit gemetar. Wajahnya pucat, nyaris tanpa warna. Matanya menatap lurus ke jalan yang kosong, tetapi kelopak matanya seakan tak pernah berkedip. Rara menelan ludah. Suaranya serak saat bertanya, "Kita sudah selamat kan?" Abdi diam sejenak sebelum akhirnya menoleh. "Iya," tersenyum tipis. "Iya, Rah, kita selamat." Suaranya terdengar aneh, hampa, kosong. Entah kenapa, hati Rara justru semakin berdebar kencang. Udara di dalam mobil masih terasa berat. Ada sesuatu yang tidak beres. Dengan tangan gemetar, Rara meraih kaca spion di atasnya. Ia ingin memastikan sesuatu, dan di sanalah ia melihatnya. Pantulan di kaca itu, Abdi, tapi bukan lagi manusia. Sosoknya kini berbalut kain kafan kotor, wajahnya rusak dengan kulit yang membusuk dan mata yang hitam legam, tersenyum lebar. Menatapnya, Rara tidak bisa menahan diri. Ia menjerit sekuat tenaga, tubuhnya menegang ketakutan. Mobil bergetar, udara semakin berat. Pandangannya mulai memudar, semuanya menjadi gelap. Pagi itu, kabut masih tebal menyelimuti jalan kecil di hutan jati. Angin berembus pelan, membawa aroma lembab dan dingin yang menusuk tulang. Seorang petugas patroli desa, Pak Wario, sedang menyusuri jalanan dengan motor tuanya. Ia memperhatikan jalan dengan waspada, hingga matanya menangkap sesuatu di pinggir jalan. Sebuah mobil terparkir diam. Lampunya masih menyala redup seakan baru saja digunakan. Pak Wario menghentikan motornya. Ada firasat tidak enak menggelayuti pikirannya. Dengan hati-hati, ia berjalan mendekat. Jendelanya terbuka sedikit. Udara dingin yang keluar dari dalam mobil itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menelan ludah, lalu mengintip ke dalam, dan saat itu juga, darahnya membeku. Di kursi penumpang, seorang wanita muda terduduk kaku. Matanya melotot lebar, penuh ketakutan. Mulutnya terbuka seakan ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Tubuhnya sudah dingin. Dia sudah mati. Tangan Pak Wario bergetar saat berusaha mengenali wajah wanita itu, Rara. Tapi ada yang lebih aneh. Di kursi pengemudi, kosong. Abdi tidak ada. Pak Wario mundur dengan napas memburu. Ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari semak-semak di seberang jalan. Pak Wario menoleh cepat. Namun yang ia lihat hanyalah bayangan putih yang melompat menjauh ke dalam hutan. Wajahnya langsung pucat. Ia tahu benar apa itu. Ia menengadah, melihat ke atas jalan yang membentang panjang di depannya. Lalu ia berbisik dengan suara serak, "Lagi, terjadi lagi." Setahun kemudian, jalan itu kini sepi. Tak ada yang berani melewati setelah kejadian malam itu. Tapi beberapa warga bersumpah
mereka masih sering melihat sebuah mobil terparkir di tempat yang sama. Di dalamnya seorang wanita terlihat menangis dengan wajah kosong, dan di sampingnya, pocong itu duduk diam, tersenyum lebar.